Pernah gak sih kamu udah selesai ngobrol sama seseorang, semuanya kelihatan normal, gak ada masalah, tapi beberapa menit setelah itu kamu malah kepikiran terus. Kayak, tadi aku salah ngomong gak ya? Dia jadi ilfil gak ya? Aku kelihatan aneh gak sih tadi? Padahal orangnya mungkin udah lupa, tapi kamu masih kepikiran terus. Dan yang bikin capek itu bukan cuma pikirannya, tapi karena itu muter-muter terus. Dan kadang kamu sendiri sadar, ini harusnya nggak sepenting itu, tapi tetap aja kepikiran. Kalau kamu sering ngerasain ini, besar kemungkinan kamu bukan cuma introvert, tapi juga overthinker. Dalam psikologi, ada konsep yang namanya self-reflection. Ini kemampuan untuk merenung, mengevaluasi diri, dan memahami pengalaman. Dan ini hal yang bagus. Masalahnya pada sebagian orang, ini berubah jadi rumination, yaitu mengulang-ulang pikiran yang sama tanpa solusi. Selain itu, menurut Susan Cain, introvert cenderung lebih sensitif terhadap stimulasi sosial. Artinya, mereka lebih nangkep detail kayak nada suara, ekspresi wajah, perubahan kecil dalam interaksi. Hal yang mungkin orang lain gak terlalu perhatiin, tapi sebagai introvert, kamu perhatiin ini. Coba bayangin ini, kamu habis ngobrol sama teman, obrolannya biasa aja. Pas kamu pulang, tiba-tiba kamu mulai ingat satu momen kecil. Waktu kamu jawab sesuatu, dan dia agak diam sebentar. Di situ kamu mulai mikir, kenapa dia diem ya tadi? Aku salah ngomong gak ya? Dia tersinggung gak ya? Padahal bisa aja dia cuma lagi mikir. Tapi di otak kamu gak berhenti di situ. Beberapa menit kemudian, kamu mulai replay lagi, versi yang berbeda. Harusnya aku jawab yang itu ya? Harusnya aku gak ngomong itu gak sih? Dan tanpa sadar, kamu bikin skenario di kepala kamu sendiri. Nah, itu tuh yang bikin capek. Karena kamu gak cuma hidup di dunia nyata, tapi juga di versi lain di kepala kamu. Dan seringkali versi di kepala kamu itu jauh lebih berat, lebih negatif, dan lebih banyak asumsi. Makanya kadang kamu ngerasa, kenapa ya aku jadi overthinking banget? Padahal sebenarnya itu karena kamu terbiasa berpikir dalam. Kalau ini kejadian terus, lama-lama kamu bisa mulai takut ngomong, takut salah, takut dinilai, dan akhirnya kamu jadi lebih memilih diam. Bukan karena kamu gak punya sesuatu buat diobrolin, tapi karena kamu capek mikirin setelahnya. So, sekarang gimana caranya ngurangin overthinking ini? Yang pertama, kamu harus bisa bedain mana yang fakta dan asumsi. Apa yang kamu pikirin belum tentu kenyataan. Contoh, kamu mikir dia ilfil, padahal faktanya kamu gak benar-benar tahu. Kedua, kasih batas waktu mikir. Overthinking itu sering kejadian karena gak ada remnya. Coba mulai dari, aku boleh mikirin ini, tapi cuma 5 atau 10 menit aja. Setelah itu, stop. Nggak boleh mikir itu lagi. Ketiga, tulis, jangan diputar di kepala. Kalau dipikirin terus, dia bakal muter terus. Kalau ditulis, dia keluar. Kamu bisa tulis apa yang kamu pikirin, terus baca lagi. Biasanya kamu bakal sadar, oh ini ternyata cuma asumsiku aja. Keempat, fokus ke interaksi berikutnya, bukan yang terjadi di masa lalu. Masalah overthinking itu, kamu terlalu lama di masa lalu, padahal hidup jalan terus. Alihkan energi kamu ke apa yang terjadi sekarang, dan apa yang bisa kamu lakuin sekarang. Kelima, terima bahwa kamu nggak harus sempurna. Ini penting banget, kamu nggak harus selalu jawab dengan benar, nggak harus selalu terlihat menarik, dan nggak harus selalu bikin orang lain nyaman. Kadang ngobrol biasa aja itu udah cukup. So, overthinking itu bukan berarti kamu lemah. Itu tanda bahwa kamu terbiasa berpikir lebih dalam dari kebanyakan orang. Kalau nggak dikontrol, itu bisa jadi beban yang kamu bawa sendiri. Pelan-pelan ya, kamu lagi berproses.